Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ZMP. Apa kabar semua? Apa kabar teman-teman semuanya? Biasa ya, kali ini saya berangkat kerja ya. Seperti biasa rutinitas sehari-hari itu berangkat kerja. Sambil ini ya, sambil mengisi waktu di perjalanan, saya mau mau berbagi tips ya. berbagi tips untuk motovlog pemula ya. Tiga hal yang harus ada buat motovlog pemula. Dari yang pertama itu dari perlengkapan perlengkapan lah ya. Kedua itu tema. Ketiganya alat editing ya. Nah, untuk yang pertama perlengkapannya apa aja sih yang harus ada di motovlog itu? Sekian beberapa hari ke belakang saya tuh riset ya. Menurut pengalaman saya tuh menjadi motovlog pemula itu, yang pertama itu perlengkapannya tuh apa aja. Otomatis kan kalau menjadi motovlog itu hal yang harus kita punya ya di perlengkapannya itu tuh pertama motornya ya. Motornya bukan motovlog kalau misalkan nggak di motor. Itu yang pertama, motor ya. Motor itu bisa punya sendiri atau bisa pinjam ya, bisa lah ya. Kalau motor ya bisa sewa ke orang lain, bisa punya teman atau punya adik, punya kakak, punya saudara lah, itu bisa pinjam ya kalau motor. Kalau teman-teman atau saudara-saudara minjemin itu kan bisa. Itu di motor ya. Kedua, perlengkapan yang kedua itu di kamera ya. Kamera. Nah, soalnya kan kita kalau nggak ada kamera itu mengabadikan momen di perjalanan itu kayak seperti apa kan? Kalau nggak di kamera nggak bisa gitu. Nah, untuk kameranya itu teman-teman bisa memakai HP, bisa memakai kamera action yang terjangkau lah ya, harganya. Bisa juga pakai kamera yang bagus lah ya, action cam yang bagus. Nah, itu yang kedua ya. Jadi kenapa harus ada kamera ya? Gak bisa ya harus bisa merekam kan, harus bisa merekam di perjalanan. Namanya juga motovlog kan, jadi vlogger lah. Vlog itu vlogger. Jadi ngevlog ya, kita letakkan kamera, membutuhkan kamera ya buat ngevlog ya. Nah, itu apapun yang kita gunakan, misalkan kameranya itu mau kamera action, mau kamera digital ya, kamera digital gitu ya, terus kamera handphone, itu yang penting ada fitur ini ya, fitur videonya ya. Nah, itu. Terus yang barusan kedua ya. Yang ketiganya itu di perlengkapan yang ketiga, kalau suaranya pengen bagus, kalau suaranya pengen kedenger, jadi enggak kalah suaranya dengan suara yang dari luar, kayak angin, kayak suara-suara mobil atau motor gitu ya. Pasti kan kalau yang namanya motovlog itu kan kebanyakan ya di luar ya. Kalau di luar, entah itu di pegunungan atau di jalan raya gitu kan,
Nah, kalau misalkan sekarang kita di jalan raya, itu suara mobil pasti yang kedengar itu suara mobil ya. Itu pasti suara mobil, suara motor. Nah, itu pasti kenceng banget tuh masuk ke kamera. Jadi otomatis suara kita itu gak begitu jelas ya. Kecil malahan yang kita yang suara kita yang masuk ke ini, ke apa namanya, ke kamera. Nah, kalau misalkan teman-teman untuk agar suaranya jernih itu harus mempunyai mic ya, mic eksternal ya. Nah, untuk micnya sendiri ini kalau misalkan pakai HP itu harus punya di kameranya itu harus support mic eksternal gitu. Kebanyakan HP-HP yang sekarang ya, HP yang sekarang itu biasanya jarang apa namanya ya, sebagian ya termasuk seperti punya saya itu nggak support ya, dari softwarenya tuh mic eksternal. Jadi harus ini dulu, harus mendownload dulu fitur. Kalau saya pakai open kamera ya, open kamera itu ada ininya, ada fitur mic eksternal sama stabilizer ya, stabilizer buat kameranya. Nah itu, jadi yang ketiga itu kita perlu mic ya buat suara jernih ya. Nah, seperti ini kan saya juga walaupun suara kedengaran dari luar gitu ya, tapi yang lebih dominan tuh suara kitanya gitu. Jadi suara orang yang berbicaranya itu lebih dominan. Nah gitu ya, itu fungsinya mic ya. Nah, terus yang ketiga ya. Jadi yang pertama itu motor, terus kamera, terus mix. Nah terus yang keempat ini kan kalau di motovlog itu kan di Indonesia kan wajib pakai ini ya, pakai helm. Nah kita harus punya helm. Nah diusahakan itu kalau helm itu helmnya helm pribadi ya, bukan pinjam ya. Soalnya bisa sih pinjam juga bisa, cuman kalau pinjam kan kita harus pasang mounting itu kan, kalau pinjam nanti copot lagi gitu. Sebenarnya untuk ngevlog itu kan nggak selalu mulu harus di helm, bisa juga kan di dada juga bisa, terus diselipin di tas juga bisa kan. Misalkan pakai tas gendong ya, itu kan ada talinya ke depan tuh. Nah itu bisa dimanfaatin buat nyimpen kamera gitu. Nah tapi untuk jarak jauh kan nggak mungkin kita nggak pakai helm gitu. Kalau teman-teman yang mau pakai helm, nah itu diusahakan helmnya helm pribadi, helm milik sendiri ya. Jadi ketika kayak apa buat naruh mounting kamera atau ya strap buat HP gitu kan, nah itu di helm sendiri gitu. Jadi nggak harus dicopot lagi. Terus kan belum tentu juga kalau minjem itu pasang copot itu nggak mungkin dikasih izin ya kalau buat ini, buat ngevlog gitu. Jadi ya itu ya helmnya. Tambah kalau helm sendiri kan ini kayak punya saya kan berbelit-belit kabel nih ya, kabel mic gitu. Jadi enak di settingnya kalau di tempat di helm sendiri. Kalau di helm sendiri itu di sela-sela busa aja tuh kan kita nyimpen kabelnya di situ gitu. Nah itu ya, jadi yang helm ya, yang dari perlengkapan itu ya. Perlengkapan yang lain seperti safety riding lah ya, kayak sepatu, kayak sarung tangan gitu kan, jaket yang mumpuni lah ya, biar gak masuk angin juga gitu. Nah kalau itu kan sebenarnya kalau kayak jaket itu mah gak terlalu wajib sih, soalnya kita bisa aja gitu, saya mau ngevlog gak pakai jaket bisa gitu. Cuman untuk safety riding gitu kan, kan celaka nggak bukan celaka musibah kan nggak tahu gitu kan. Jadi kalau paribasanya kita lagi apes jatuh atau guling gitu kan, nggak langsung ke kulit gitu. Kalau pakai sarung tangan, kayak jaket
apa kayak jaket, kayak celana panjang, kayak sepatu gitu. Nah, terus apalagi ya pelengkap yang lainnya. Nah, kalau saya tuh segitu ya kalau untuk perlengkapan. Untuk perlengkapan ya yang saya punya ya. Yang saya punya untuk motor pemula tuh seperti itu tuh udah cukup ya. Udah cukup. Ini ada kamera, ada helm, ada motor, ada mic-nya juga, sama sarung tangan lah, walaupun nggak ori ya. Tuh sarung tangan, jaket, ya perlengkapan safety riding lah ya. Itu udah cukup lah kalau menurut saya gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen yang lebih bagus ya silahkan gitu. Nah, jadi kan dari pertama itu motornya ya, saya alhamdulillah motornya sendiri, nggak pinjam. Helmnya juga sendiri, kameranya sendiri, jadi semua perlengkapan punya sendiri gitu. Jadi kalau mau ngevlog kapanpun, dimanapun, sama istri sekalipun ya udah ini milik sendiri, nggak dipakai lagi sama orang lain gitu. Termasuk istri kan saya pisahin untuk helmnya, buat istri ya istri misah gitu. Nah itu ya untuk perlengkapan saya dari ngumpulin dari apa namanya dari kemarin itu, oh ternyata ini gitu perlengkapannya. Terus yang keduanya itu di tema ya, keduanya itu di tema. Saya kemarin itu ngevlog itu belum ada tema ya, belum ada tema, belum ada konsep. Kali ini saya nyoba ini ya, apa namanya, temanya beredukasi lah ya. untuk yang apa namanya, untuk yang ngevlog hari ini tuh, untuk ngevlog kali ini tuh edukasi ya. Jadi untuk motor pemula, untuk apa motovlog pemula itu pengalaman saya itu seperti itu gitu. Nah, untuk temanya ya kalau yang ini ya termasuk edukasi ya. Kalau ini mah kalau apa namanya, kalau secara apa namanya teh, jadi berbagi pengalaman gitu kan, berbagi sharing lah ya, sharing. Jadi selama saya menggeluti motovlog itu, apa namanya, hal-hal yang saya lakukan atau hal-hal yang harus ada itu ternyata apa aja gitu. Dan ya tadi yang telah saya sebutin tadi ya. Jadi tema atau misalkan konsep hari ini tuh saya sharing ya, sharing buat teman-teman motor pemula, buat motovlog pemula ya, bukan motor pemula. Motovlog pemula itu seperti itu ya. Nah, untuk yang ketiganya itu perlengkapan apa ya, alat edit ya, alat edit. Nah, teman-teman di sini alat editnya bisa menggunakan HP, bisa menggunakan komputer, apa namanya, kalau misalkan untuk HP, nah itu kan HP biasanya terbatas ya, untuk resolusinya terbatas. Kayak ini punya saya juga kan, HP-nya si resolusinya terbatas. Jadi ketika saya putar dengan apa, dengan kualitas video agak tinggi lah dikit ya, jangan gini aja. Seperti ini HP saya itu resolusinya 1080 per 30 fps ya. Nah, saya masukin kualitas video saya itu 1080 ya per 60 fps. Nah, masuk di HP saya itu, HP saya agak kuat. Nah, makanya ya agak diturunin kualitasnya jadi 720 ya per 30 fps. Nah, makanya kalau videonya agak jelek ya gimana ya, ya itulah adanya gitu. Tapi kalau yang buat apa namanya, pakai PC atau pakai komputer, biasanya itu kalau yang punya VGA, VGA-nya bagus, misalkan bisa 4K, bisa 5K, 2,7K itu udah support ya, pasti bagus itunya, hasilnya ya.
Tapi kalau untuk saya ya, emang kualitas video harus bagus ya. Tapi untuk saya sendiri itu, kalau lihat-lihat motovlog yang lain itu ya, saya yang diambil itu pelajarannya, isi kontennya itu kalau saya. Soalnya gini ya, kalau misalkan dari tempat, dari gambar itu sebenarnya kita bisa bikin ya. Tapi untuk ilmu, nah untuk ilmu yang kita dapatkan dari sana itu belum tentu. Kalau misalkan si motovlog tersebut itu gak ngasih ilmu, kan apa yang kita dapat? Nah gitu, kalau saya itu ya. Jadi untuk saya pribadi, itu nomor 2 ya, videonya nomor 2 ya kalau untuk saya. Yang pertama itu yang pertama itu untuk saya itu kontennya itu apa gitu. Nah jadi itu ya, yang pertama perlengkapan, yang keduanya tema, yang ketiganya tuh alat ya, alat buat ini ya, buat editing. Nah jadi kalau teman-teman editingnya udah bagus, terus misalkan temanya udah bagus, perlengkapannya udah komplit ya, kalau menurut saya udah siap tempur lah. Nah gitu. Soalnya saya juga kemarin ya sempat dari HP juga, sempat pakai HP saya ya, sempat pakai HP. Terus ya untuk kualitasnya kan, kalau HP ya tidak seperti ini ya. Saya pernah pakai HP itu berapa kali ngevlog ya, cuman gak saya upload. Soalnya dari segi segi gambar, segi videonya tuh kurang bagus ya. Terus saya belum punya konsep pas itu, bahkan sampai kemarin aja saya upload itu tetap aja masih belum ada konsep gitu. belum ada ide ya. Kemarin itu hanya upload video aja gitu Bu. Gitu ya teman-teman, untuk ini ya, moga ada yang dari video saya tuh, moga ada yang bermanfaat gitu ya. Nah jadi untuk teman-teman buat yang motor pemula, kalau saran saya tuh pakai dulu aja alat yang seadanya. Maksudnya alat seadanya tuh gini, kalau misalkan teman-teman punya HP ya udah pakai HP dulu. Kalau misalkan pengen suaranya gak apa-apa lah, ada suara dari luar itu masuk gitu ya. Ya kalau menurut teman-teman itu gak apa-apa, oke, gak apa-apa sih kalau menurut saya ya. Lakukan aja dulu. Untuk safety riding, untuk keamanan ya, keamanan di perjalanan atau keamanan bermotor itu emang harus ya, wajib punya ya untuk ini. Tapi untuk teman-teman yang kalau saya tuh di ini aja, misalkan ngevlognya di kampung-kampung aja nih ya. Nah itu teman-teman ya, kayak yang pakai kaos gitu kan, pakai itu ya sah-sah aja gitu. Kalau saya belum punya helm, misalkan saya mau pakainya di trap pedal dulu aja ya bisa gitu. Jadi jangan menyulitkan ya, sebenarnya jangan menyulitkan. Selagi kita bisa, selagi kita mampu, selagi ada alatnya, oke, jalan dulu aja gitu. Jangan takut ya. Seperti saya kan, ini baru-baru ini channel udah lama channel, cuman baru diisi sekarang ini ya. Kenapa diisi sekarang ya, saya baru baru mulai lah ya, baru niatan mulai aja gitu. Jadi kan awalnya tuh channel saya tuh bikin channel, cuman saya tuh mau dibawa kemana channelnya gitu, pas kemarin tuh gitu. Jadi untuk sekarang ini kan saya udah punya, misalkan kameranya udah ada gitu kan, untuk untuk perlengkapannya udah ada, ya udahlah saya isi dengan ini aja lah, dengan motovlog aja gitu. Nah saya buat mantapin tekadnya, mantapin niatnya, udah masalah hasil
hanya Allah yang nentuin ya. Itu yang penting kita mah apa ya, kerjakan aja lah dulu, masalah hasil nanti belakangan gitu. Ketika kita mengerjakannya dengan bagus, dengan serius, insya Allah nanti hasilnya juga akan serius juga gitu. Nah itu ya untuk vlog kali ini. Jadi saya tegaskan lagi sekali lagi buat teman-teman yang mau, misalkan yang mau mulai motovlog, itu channelnya udah punya misalkan, ya udah pakai HP aja. Saya juga pertama saya pakai HP, udah pakai HP aja upload gitu. tanpa yang penting bisa ngerekam lah gitu aja saya. Terus yang keduanya saya pakai kebeli kamera. Nah, kebeli kamera itu ya udah langsung aja kameranya, dan walaupun suaranya wah dari kanan kiri atas bawah itu terdengar. Ya itu resiko. Soalnya perlengkapannya belum belum lengkap ya. Nah untuk sekarang alhamdulillah saya untuk perlengkapan ngevlog ini mah udah ada ya, alhamdulillah. Ini berkat dukungan teman-teman juga, berkat support teman-teman, support dari keluarga juga. Nah, alhamdulillah saya untuk untuk perlengkapan motovlognya udah ya disebut lengkap lah, bukan lengkap ya, udah mumpuni lah ya, udah bisa gitu. Nah itu ya teman-teman ya. Ya demikianlah ya video saya ini, sekedar sharing aja. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat teman-teman. Jangan lupa subscribe ya. Jadi rangkumannya yang tadi itu perlengkapan, terus konsep sama alat edit ya, untuk edit ya. Nah itu yang pengalaman saya beberapa hari atau beberapa minggu ke belakang itu, yang harus perlengkapan saya itu seperti itu ya. Belum nanti kalau yang udah promo kayak pasang intercom, kayak apalah tek-tek bengiknya tuh ada ya. Kalau yang nanti udah motor vlog yang sukses lah gitu ya. Kalau kita kan lagi merintis, bukan merintis, baru mulai. Kalau merintis udah jalan. Ini mah baru mulai, baru mau melangkah, nah gitu. Nah begitu dulu ya, ini udah hampir sampai ya ke tempat kerja saya. Mudah-mudahan dari video-video saya tuh ada yang bermanfaat buat teman-teman, ada motivasi buat teman-teman dari apa yang saya ucapkan gitu. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam dalam perkataan saya ya, yang kurang menyenangkan untuk teman-teman semua. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.